Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayahnya Haflah. Langsung saja kita lanjutkan dari video sebelumnya. Jika video sebelumnya kita membahas tentang penggemburan tanah, namun untuk kali ini kita membahas tentang penyiangan atau pembuangan rumput di sekitar pohon salak. Mungkin kita bisa flashback, sudah pernah saya upload video sebelumnya, yaitu dengan judul perawatan kebun salak dengan menggunakan cangkul kecil, seperti yang ada di video di bawah kanan. Bahwasannya penyiangan adalah kegiatan membuang rumput liar di sekitar tanaman salak pondoh. Kegiatan ini dilakukan agar pertumbuhan salak pondoh selalu dalam keadaan subur. Kegiatan penyiangan dilakukan secara rutin tiap 4 bulan sekali. Tujuan penyiangan bagi tanaman salak pondoh adalah untuk menjaga kestabilan tanah, menjaga kesuburan tanah, menambah kesuburan tanah, menjaga pertumbuhan salak pondoh agar sempurna, dan mendapatkan hasil produksi berupa buah yang bermutu dan berjumlah banyak. Oke, untuk tahapan selanjutnya yaitu penyerbukan. Sedikit dijelaskan bahwa penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik atau peristiwa perkawinan. Perkawinan ini akan diikuti dengan pembuahan. Tanaman salak adalah tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan sendiri tanpa campur tangan manusia. Namun kadang-kadang dapat dibantu oleh angin dan serangga-serangga di sekitar bunga salak tersebut. Agar lebih sempurna, manusia pun ikut membantu penyerbukan tanaman salak pondoh karena ingin mendapatkan hasil yang baik. Untuk tanda-tanda tanaman salak pondoh siap penyerbukan adalah pecahnya seludang bunga betina, berbau wangi dan berwarna merah. Tanaman salak pondoh mulai berbunga pada umur kurang lebih 2 tahun untuk bibit dari tunas anakan dan 3 tahun untuk bibit dari biji. Untuk cara penyerbukan bisa kita lihat pada video yang berjudul 2 cara mudah dalam penyerbukan perkawinan bunga salak. Di video tersebut lebih detail dalam penjelasan penyerbukan bunga salak pondoh. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu pemangkasan pelepah salak. Kegiatan pemangkasan pada tanaman pohon salak bertujuan untuk mengatur banyaknya pelepah daun, mengatur banyaknya tunas, dan agar lingkungan tidak terlalu lembab dan lain sebagainya. Saat melakukan pemangkasan pelepah salak, pilihlah pelepah yang sudah waktunya, ditandai dengan bunga yang sudah coklat, dan jika sudah coklat namun masih ada buah salaknya, maka biarkan dulu sampai salaknya dilakukan pemanenan. Pemangkasan ditujukan pada pelepah yang sudah tua dan tunas anakan yang terlalu banyak. Waktu pemangkasan yaitu pada saat tanaman salak pondoh sudah mulai berbunga dan mulai berbuah, agar konsentrasi ditujukan untuk proses pembuahan. Pelaksanaan pemelepahan secara rutin yaitu setiap kurang lebih 2 bulan sekali, termasuk pemangkasan tanda buah yang sudah kering. Untuk batang yang sudah turun atau sudah jatuh, kita melakukan pruning seperti video yang sudah pernah saya upload yang berjudul perawatan pohon salak, cara pruning yang benar dan lebih mudah. Dan setelah melakukan pruning seperti yang ada di video sebelumnya, karena video tersebut lebih detail dalam pembahasan, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk batang yang telah dilakukan pruning diletakkan di sela-sela barisan antara pohon satu dengan pohon yang lain. Tujuannya yaitu agar batang yang sudah dipruning cepat membusuk dan tanah menjadi lembab
dan juga pohon salak menjadi lebih subur. Kecuali itu, setelah terlihat rapi, melakukan perawatan dari pemupukan, penyerbukan, sampai pemanenan menjadi lebih mudah karena lahan atau kebun salak tersebut terlihat atau mudah untuk dilalui. Oke, untuk tahapan selanjutnya yaitu mengenal beberapa jenis hama dan penyakit dan juga cara mencegahnya. Namun kita bahas di video selanjutnya, dan mungkin untuk video kali ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.